Jadi Kain itu bersalah bukan karena persembahannya. Allah menolak persembahan Kain bukan karena persembahan Kain tidak baik, bukan. Tetapi Allah sedang menunjukkan persembahan seperti apa yang Allah inginkan. Damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi kita dengan pengenalan akan Allah melalui firman Tuhan, sehingga kita bisa lebih lagi mengasihi Dia dan memahami kehendak Allah bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan dicukupkan kebutuhannya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Saat ini renungan berseri kita telah sampai pada Kejadian pasal yang keempat, di mana pada pasal ini pertama kalinya dituliskan oleh Musa kondisi manusia yang hidup di luar Taman Eden. Pertama kali Musa menuliskan kondisi manusia hidup pasca kejatuhan. Kondisi tanah yang dikutuk akibat dosa, lalu mengenai perempuan yang mengandung dan melahirkan, yang pasti melewati proses penderitaan yang sesuai dengan hukuman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Itu sebabnya Hawa berkata dalam ayatnya yang pertama, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya Musa menunjukkan bagaimana efek dosa yang merusak itu menjalar ke keturunan dari Adam dan Hawa. Namun kali ini berbeda karena bukan lagi godaan yang datang dari iblis di luar, tetapi godaan dosa yang datang dari keinginan diri sendiri, yang datangnya dari dalam diri sendiri. Dalam ayat yang ke-2 sampai ke-4 kita akan bacakan, selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Memang pada bagian ini tidak ditunjukkan secara jelas mengapa persembahan Kain tidak diterima. Jika kita hanya melihat dari sisi Kain, yaitu dari sisi manusia, maka kita akan mendapati ketidakadilan versi manusia. Namun jika kita melihat dari sisi Allah, maka pada bagian ini Musa menunjukkan kepada bangsa Israel korban persembahan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga apabila kita melihat ke depan bagaimana nanti korban persembahan Habel menjadi ciri dari korban persembahan kepada Allah, yaitu melalui pencurahan darah dari kambing domba yang sulung, itu lemaknya. Ciri inilah yang akan kita lihat dalam sistem persembahan, karena Allah hanya berkenan kepada korban sembelihan. Dalam proses perjalanan bangsa Israel di padang gurun, dalam melakukan upacara-upacara persembahan kepada Allah di tabernakel, Allah tidak menerima bukan karena Kain buruk, namun karena Allah memiliki hak prerogatif, hak keistimewaan Allah untuk menentukan persembahan mana yang dikehendakinya. Yang menjadikan Kain bersalah adalah respon terhadap penolakan tersebut. Respon Kain terhadap godaan dosa. Karena akibat dari penolakan tersebut, Kain menjadi iri hati, marah, geram. Ini godaan yang muncul dari dalam diri Kain sendiri. Allah yang mengetahui hati manusia menegur dengan berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Pada teguran Allah ini yang disampaikan kepada Kain, jelas Allah menunjukkan bukan soal persembahan yang salah, tetapi
respon daripada Kain yang ditegur oleh Allah. Selain itu, memang Allah sedang mengajarkan kepada bangsa Israel korban seperti apa yang dikehendakinya. Respon inilah yang ditegur oleh Allah. Jika memang Kain mempersembahkan korban itu dengan rasa syukur kepada Allah, bukankah itu sesuatu yang baik? Sehingga pasti mukanya akan berseri-seri. Tapi Allah menegur, jika engkau tidak memberikan respon yang baik, hati-hati, dosa sudah mengintip dan daya tariknya sangat kuat. Namun, kamu pasti bisa menolak dosa itu. Jadi meskipun godaan dosa itu ada dalam ayat 7 ini ya, kita dapat melihat Kain ditegur oleh Allah dengan sangat gentle dan wise. Allah mengingatkan Kain harus mengalahkan godaan dosa tersebut. Dengan kata lain, Allah memberitahu bahwa Kain memiliki kemampuan untuk menolak perbuatan dosa. Kain memiliki kemampuan untuk memberikan respon yang baik. Namun, Kain tidak melakukannya. Secara sadar, Kain memberikan respon yang menolak kehendak Allah, yang menolak otoritas Allah atas hidupnya. Kain secara sadar oleh kehendaknya sendiri melakukan dosa. Dengan rencana jahatnya, mengajak Habel, lalu tanpa belas kasihan, memukul dan membunuh saudaranya sendiri. Sekali lagi kita melihat Musa menunjukkan betapa mengerikannya dosa yang merusak keturunan Adam dan Hawa setelah kejatuhan. Respon negatif yang ditunjukkan oleh Kain menjadi godaan dosa yang bersifat eskalasi, yang bersifat meningkat. Jika tidak dihentikan atau tidak diputuskan, maka iri hati dapat berkembang menjadi amarah, lalu menjadi geram, kemudian menjadi dendam, yang memicu pada rencana jahat untuk memukul tanpa belas kasihan dan membunuh. Sampai akhirnya keterpisahan. Dalam hal ini, Kain terpisah dari keluarganya. Saudara, pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini berkaitan dengan persembahan kepada Allah, itu adalah hak prerogatif Allah sendiri. Allah yang oleh kehendaknya sendirilah yang menentukan persembahan seperti apa yang akan diterima oleh Allah. Bukan kita yang menentukan. Dalam masalah dosa, sekali lagi, dosa adalah masalah yang serius. Eskalasi dosa harus cepat-cepat diputuskan. Jangan biarkan semakin meningkat. Dalam posisi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi kemampuan untuk menolak perbuatan dosa. Namun sekali lagi kita harus paham bahwa godaan dosa itu sangat menggoda, sangat menarik, dan sangat mengikat. Itu sebabnya jangan pernah main-main dengan dosa. Jika ada godaan dosa, segera putuskan, segera tinggalkan. Jika tidak, maka akan semakin lama terikat dalam dosa itu, dan dosanya akan semakin meningkat. Godaan dosa bagi orang percaya saat ini, bagi anak-anak Tuhan, dimulai dari dalam diri, dari pikiran yang sudah terekam sekian lama. Tetapi keputusan untuk melakukan yang benar telah tertanam di dalam hati setiap anak-anak Tuhan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah dengan firman Tuhan, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Semoga kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kita lakukan, sehingga hidup kita menjadi dupa yang harum bagi Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.